Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Insya Allah kali ini kita akan membahas materi di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Materinya mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau disingkat dengan K3LH. Nama saya Agus Sujana. Saya akan mengampu mapel komputer dan jaringan dasar selama 1 tahun, dan tolong kerjasamanya semuanya. Selain menyimak, juga kalian juga harus mengerjakan tugas-tugas yang Bapak akan sampaikan. Simak video berikut ini. Yang Anda saksikan adalah video kecelakaan di tempat kerja, di kecelakaan kerja yang terjadi ya. Seperti sepele tapi bisa berakibat fatal. Kenapa itu bisa terjadi? Tapi sebelum itu bisa terjadi ya, kita bahas dulu prinsip tentang K3LH. Jadi apa itu definisi dari K3LH ya? Ya, untuk definisinya itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Yang kedua, sarana utama untuk mencegah kerusakan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Jadi yang harus diperhatikan dalam prinsip K3LH ini adalah, yang pertama tentunya adalah alat dan bahan ya di tempat produksi, kemudian juga adalah kesehatan manusianya ya, manusia pribadi, kemudian manusia yang lain, artinya orang lain yang ada di sekitar tempat kita bekerja, dan yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan dalam prinsip K3LH ini adalah lingkungan. Lingkungan juga harus diperhatikan, dalam artian harus dijaga. Apa saja tujuan K3LH? Tadi sudah sedikit dibahas ya. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, memelihara lingkungan hidup di area sekitar tempat kerja. Itu prinsip dasarnya. Apa yang akan terjadi jika perusahaan atau lingkungan kerja tidak menerapkan prinsip K3LH? Nah, ini adalah gambar ya yang bisa terjadi jika tidak diterapkan K3LH. Tadi juga di awal sudah diperlihatkan sebuah video dalam bentuk ada sebuah kejadian ya, kecelakaan kerja ya di sebuah gudang, di mana gudang tersebut menggunakan forklift ya, pekerja menggunakan forklift dan tidak disengaja meruntuhkan ya barang-barang yang ada di gudang tersebut. Ini adalah jadi jika kita tidak menerapkan prinsip K3LH, yang pertama yang akan terjadi adalah kecelakaan. Ya, kecelakaan artinya kecelakaan itu adalah sesuatu hal yang tidak disengaja tentunya, yang tidak diinginkan juga ya, yang bisa mengakibatkan kerugian baik itu pada manusia, barangnya maupun lingkungan sekitar. Yang kedua, jika kita tidak menerapkan prinsip K3LH, itu adalah sabotase ya. Jadi kalau misalkan tidak dicek dan recheck sesuai dengan SOP yang ada, bisa saja terjadi sabotase, baik itu pada
barang ya, pada orang atau pada lingkungan sekitar ya. Jadi bisa, kalau di gambar ini bisa dilihat, bisa seseorang bisa terjatuh ya, kemudian bisa saja misalkan ini punggungnya cedera ya, kemudian bisa saja tersengat listrik, kemudian bisa saja terkena cairan radioaktif dan lain sebagainya. Nah, penerapan SOP yang baik itu akan menurunkan ya, standar operasional prosedur, akan menurunkan tingkat kecelakaan dengan sangat signifikan di sebuah perusahaan. Kerugian apa saja yang diakibatkan kecelakaan kerja dan dalam kurung bisa sabotase ya, itu dibagi menjadi 5K ya, diistilahkan dengan 5K. Yang pertama adalah kerusakan, baik itu pada alat dan barang produksi maupun lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kekacauan organisasi, tentunya ketika terjadi sebuah kecelakaan seperti tadi di video ya, itu akan jalannya organisasi atau perusahaan akan terganggu, karena ya selain untuk mengganti barang yang rusak, tentunya pengadaannya juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit tentunya, belum lagi korbannya. Yang ketiga, keluhan dan kesedihan, tentunya orang yang terkena kecelakaan atau sabotase akan mengalami kesedihan dan keluhan ya, baik itu dari keluhan karena kecelakaannya itu sendiri, cacat fisik ya, luka dan lain sebagainya, maupun kesedihan secara psikologis. Yang keempat, kelainan atau cacat ya. Misalkan tadi ada ya orang yang bekerja di sebuah sawmill itu pemotongan kayu ya, bisa saja kalau misalkan tidak sesuai SOP, bisa saja misalkan tangannya terkena terpotong ya, kemudian misalkan tertimpa kayu dan lain sebagainya, yang mengakibatkan kelainan atau cacat pada anggota tubuh. Yang kelima, tentunya ini adalah yang sangat tidak diharapkan pada kecelakaan kerja atau sabotase, itu adalah adanya kematian. Kematian ya tentu saja tidak bisa dikembalikan ya. Kalau misalkan terluka itu masih bisa diobati, kalau kematian ya bagaimana? Makanya penerapan standar operasional prosedur itu sangat mutlak dilakukan di sebuah lingkungan kerja. Klasifikasi kecelakaan ya. Kecelakaan dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama, menurut jenis kecelakaannya ya, bisa saja terjatuh, tertimpa benda ya, contohnya ya, tertumbuk, terjepit, misalkan tersambar petir dan lain-lain. Kemudian menurut sumber atau penyebab kecelakaannya, dari mesin, dari alat angkut ya, dari bahan ya, bahan berbahaya ya, kemudian dari lingkungan kerja sekitar. Berikutnya menurut sifat luka dan kelainan. Menurut sifat lukanya itu bisa patah tulang, bisa memar, bisa gegar otak, bisa mengalami luka bakar dan seterusnya. Tentunya tidak diharapkan. Baik, berikutnya adalah simbol tanda bahaya. Jadi kalau Anda nanti ada ada nasib bekerja di sebuah perusahaan, Anda akan melihat simbol-simbol seperti ini. Nah, tanda segitiga itu berarti menandakan hati-hati ya, atau peringatan ya. Sedangkan gambar di dalamnya itu adalah objek yang harus jadi peringatannya atau bahan hati-hatinya. Yang pertama di sini ada simbol hati-hati bahan berbahaya ya. Kemudian ada bahan korosif seperti ini, biasanya berupa zat asam ya, zat asam itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan metal biasanya. Kemudian ada bahan mudah meledak ya, misal kalau Anda di pekerjaan di pertambangan. Kemudian ada bahan penyebab kanker ya, jika Anda bekerja di pabrik kimia dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan radioaktif ya, ada di sini juga hati-hati terhadap bahaya biologi. Misalkan ada racun dan lain sebagainya yang dari alam sekitar ya. Kemudian di sini juga ada
bahaya kebisingan, bahaya laser ya, hati-hati bahan beracun, hati-hati cairan panas, dan lain-lain. Tentunya ini hanya sedikit dari simbol atau tanda bahaya atau peringatan yang akan ada di perusahaan, dan tiap perusahaan tentunya akan mempunyai simbol atau tanda bahaya atau tanda peringatan yang akan berbeda-beda. Nah, bagaimana melakukan pencegahan kepada kecelakaan, itu yang paling penting ya. Kecelakaan dapat dihindari dengan yang pertama, menerapkan peraturan perundangan dengan penuh disiplin ya. Harus diperhatikan peraturan-peraturan baik itu dari negara, kemudian dari pemerintah setempat ya, baik itu kabupaten dan pemerintah setempat. Kemudian menerapkan standarisasi kerja atau SOP ya, standar operasional prosedur yang telah digunakan secara resmi. Yang berikutnya, yang ketiga, melakukan pengawasan dengan baik tentunya. Yang keempat, memasang tanda-tanda peringatan seperti tadi ya, tanda-tanda seperti itu. Kemudian yang kelima, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dan tentunya di lingkungan masyarakat di sini adalah masyarakat baik itu pada umumnya maupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat kerja tersebut. Nah, di sini adalah di layar Anda itu tampil peralatan keselamatan kerja yang dibutuhkan pada tempat kerja ya, tapi ini bisa beda-beda ya, tergantung dari tempat kerjanya seperti apa. Yang di sini ada yang paling atas, ini ada helm ya, digunakan untuk melindungi kepala tentunya. Kemudian ada juga ini Google ya, Google digunakan untuk melindungi mata ya, baik itu terhadap radiasi, terhadap percikan dan lain sebagainya. Nah, ini yang versi ininya ya, versi ini. Jadi helm sekaligus penutup ya, penutup. Ini lebih aman untuk melindungi kepala. Kemudian juga ini adalah earplug ya. Ini adalah penutup telinga untuk menghindari kebisingan. Kemudian juga ada wear pack. Jadi kalau misalkan di SMK itu tiap jurusan itu pasti ada wear pack yang berbeda-beda ya. Kalau misalkan di perusahaan ini biasanya wear pack perusahaan ya, itu akan beda-beda nantinya, disesuaikan dengan lingkungan tempat bekerjanya. Biasanya wear pack itu ya, itu cenderung lebih kuat daripada baju biasa. Makanya ketika kita masuk perusahaan atau bekerja di lapangan itu diharuskan menggunakan wear pack karena untuk sebagai pelindung di mana tempat kita bekerja. Kemudian ada juga sarung tangan ya, gloves ya, sarung tangan. Ini tentunya sarung tangannya nanti akan berbeda-beda di tiap pekerjaan. Yang terakhir adalah sepatu. Sepatu itu tentunya diharapkan sepatu yang tidak licin ya, tahan api, tahan benturan dan lain sebagainya. Jadi yang standar dengan industri yang dimaksud. Nah, selain dari kecelakaan, ada juga gangguan-gangguan yang bisa dihasilkan atau pada pekerjaan TIK ya. Gangguan dibagi dua. Yang pertama, gangguan pada manusia ya, gangguan pada mata, pada kepala, pada tangan, pada badan ya. Kalau misalkan Anda banyak duduk di depan komputer ya, lama-lama itu bisa menyebabkan gangguan ya. Pada mata misal silau dari layar monitornya, kemudian silau dari lampunya dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan gangguan pada mata seperti misalkan rabun jauh atau rabun dekat, atau misalkan iritasi dan lain sebagainya. Pada kepala misal ya, gangguan pada kepala misal ya tertimpa benda jatuh ya. Nah, itu salah satu contohnya. Pada tangan misal ya ya pada kepala itu misalkan pusing ya karena terlalu lama di depan komputer. Kemudian pada tangan itu bisa saja misalkan tangannya kram ya, atau sirkulasi darahnya atau kesemutan ya, itu karena situasi yang tidak lancar. Kemudian bisa juga gangguan terjadi pada badan ya, misalkan pada bagian punggung ya, dan lain sebagainya karena memang duduk yang terlalu lama. Selain gangguan pada manusia, bisa juga terjadi gangguan pada pekerjaan ya. Jadi di pekerjaan TIK ini bisa alatnya bisa rusak ya, karena arus pendek ya. Kemudian bisa terjadi kebakaran karena korsleting ya, bisa terjadi kebakaran juga.
bisa rusak karena terjatuh dan seterusnya. Nah, untuk mencegah gangguan pada manusia tentunya yang paling diperhatikan utama itu yang terutama ada hal yang berhubungan dengan komputer ya. Kalau kita bicara komputer itu pasti ada listrik ya, ada listrik. Nah, makanya perlu diperhatikan yang pertama ketika untuk menghindari dari tersengat listrik, yang pertama gunakan alas kaki yang bersifat isolator, jadi penghambat arus listrik. Kalau ketika Anda menyentuh komputer, komponen-komponen yang menyala yang dialiri listrik, itu gunakan alas kaki yang bersifat isolator. Yang kedua adalah lakukan pembumian atau grounding, ya, baik pada instalasi sentral rumah ya, maupun pada alat. Nah, kalau Anda lihat di stop kontak ya, di stop kontak colokannya ya, colokannya itu yang standar itu seharusnya 3. Jadi ada plus minus, kemudian yang satu lagi adalah ground. Kemudian yang perlu dia perhatikan untuk pencegahan gangguan ya adalah posisi tubuh ya. Kalau kita misalkan di TIK itu yang pertama posisi duduknya diperhatikan ya. Tempat duduknya harus ideal dan bersandar ya, jadi harus ada sandarannya. Jadi bukan menggunakan bangku tapi menggunakan kursi ya. Bedanya kursi dengan bangku itu gitu. Kalau bangku tidak ada sandarannya, kalau kursi ada. Nah, kursi juga harus ideal ya, ideal tentunya harus nyaman, diatur juga tinggi rendahnya ya, sesuaikan dengan komputernya. Yang kedua adalah posisi mata. Nah, posisi mata juga harus lurus, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah ya. Jadi harus lurus dengan layar monitor. Ya, kalau misalkan terlalu tinggi atau terlalu rendah itu bisa menyebabkan capek pada leher ya. Jadi leher itu cepat lelah ya. Kemudian posisi tangan juga harus diperhatikan ya. Jadi gunakan keyboard ya yang lembut ya, dan gunakan jari sebanyak mungkin. Jadi kalau misalkan ya usahakan kalau misalkan bisa 10 jari, gunakan 10 jari. Nah, berikut adalah contoh posisi duduk yang baik saat menggunakan komputer ya. Nanti bisa dibaca, silahkan dibaca pada ya di paus ya, nanti bisa dibaus. Kemudian bisa dibaca juga materinya ya. Nah, ini adalah gambaran singkatnya, di gambarannya ya. Kalau ketika Anda menggunakan komputer, posisinya seperti ini. Ini posisi yang baik. Ya. Di sini ada pandangan mata harus ya seperti ini ya. Kemudian posisi monitornya, kemudian posisi sikunya diperhatikan, kemudian posisi ini ya, pundak dan punggungnya ya, pundak dan punggungnya. Di sandarannya itu harus enak. Kemudian kakinya juga ini menggunakan kawan ya atau yang lainnya sehingga posisi duduk senyaman mungkin dan tidak cepat lelah. Perlu diperhatikan juga ya untuk penempatan komponen komputer ya. Yang pertama misalkan posisi monitor ya, letakkan monitor di ruangan dengan pencahayaan yang cukup ya. Jadi kalau misalkan kita menempatkan monitor, itu lampu ruangan itu harus diatur sesuai dengan cahaya yang ada pada monitor tersebut. Jadi kalau misalkan lampu ruangannya cukup redup, nah itu akan menyebabkan dan layar monitornya misalkan terlalu terang, itu akan menyebabkan mata menjadi cepat lelah dan bisa menyebabkan gangguan pada mata. Posisi keyboard di sini, keyboard itu harus lebih rendah dari monitor, tapi tidak juga terlalu rendah. Ya. Posisi mouse juga harus diperhatikan. Ya. Posisi meja dan kursinya seperti apa penempatannya, seperti tadi yang ada di gambar. Kemudian monitornya disarankan menggunakan monitor yang kalau sekarang monitornya CRT sudah jarang ya. Sekarang menggunakan LED. Jadi teknologi LED jadi relatif lebih aman daripada monitor CRT yang tabung yang mana. Kemudian kalau misalkan menggunakan CPU kotak ya, masih CPU kotak itu harus diletakkan yang di lantai ya. Diusahakan kalau misalkan buat ground untuk menghindari daripada sengatan pada kaki atau tangan atau anggota tubuh lainnya pada CPU tersebut.
Kemudian kabel, nah kabel itu disusun dengan baik dan rapi ya. Kemudian gunakan juga, jangan lupa gunakan kabel yang terstandar tentunya. Jangan gunakan kabel yang aba-aba, apalagi kabel misal kita eh, mau menggunakan untuk instalasi rumah yang menggunakan kabelnya kabel rambut, itu sangat tidak disarankan. Nah silahkan untuk tugasnya diklik saja untuk linknya ya. Nanti Bapak bagikan juga materinya. Silahkan diklik linknya, kemudian kerjakan semua soal yang ada pada link tersebut ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Anda diberikan kesempatan 2 kali ya untuk mengerjakan. Jadi kalau misalkan 1 kali nilainya jelek, silahkan ulang untuk kedua kalinya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan untuk materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.